apakah ini M2 SSD M2 ini terbaca. Kita coba balikan teman-teman, pelan-pelan ya, tidak saya tutup dulu. Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Ini pakai SSD M2 512 GB ya. Untuk pengecekan SSD apakah terbaca ataukah tidak, itu kita masuk ke BIOS 2 teman-teman, dengan pencet F2 ya. Nah ini, coba kita lihat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, back to my channel friend, thank you. Pada kesempatan pagi hari ini jumpa kembali dengan kami Alfa Romeo Alfa Juru dari Kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Di pada kesempatan pagi hari ini atau hari ini ya teman-teman, bisa dilihat biar tidak terlalu panjang durasi, insya Allah nggak panjang lah. Ini pada kesempatan pagi hari ini saya akan coba nge-share tutorial cara upgrade internal laptop ya. Ini kebetulan laptop yang ada di hadapan kita adalah laptop ini. Saya lihat teman-teman, E54753208 ya, bisa dilihat nih, coba dilihat. Nah, gitu teman-teman. Nih E5 ya, bisa dilihat ya, E5475. Di pada kesempatan hari ini saya akan coba nge-share tutorial cara upgrade internal atau penyimpanan internal laptop ini yang bawaan pabriknya itu harddisk teman-teman. Nih bawaan pabrik itu harddisk dengan kapasitas bisa dilihat 500 GB ya. Ini HDD nih, bisa dilihat ya, ini HDD dengan WD ya, bisa dilihat. Nah kita akan coba nge-share tata cara apabila teman-teman punya laptop dengan tipe sejenis ya. Ini cara upgrade dari asalnya HDD atau harddisk menjadi ke SSD, begitu teman-teman. Begitu ke cara upgrade-nya untuk tutorial pada kesempatan hari ini. Ini karena kebetulan kata pemiliknya untuk HDD-nya ini tidak akan dipasang lagi, dalam arti ini dijadikan harddisk eksternal. Jadi nanti kita tidak akan pasangin teman-teman. Kita lepas dulu ini ya. Kita lepas dengan ini. Seperti ini teman-teman. Bentar. Ini dilepas dulu dari songketnya ya, biar tidak terlalu panjang durasi. Insya Allah nggak panjang lah, insya Allah paling 10 menitan lah. Nah seperti ini. Ini nanti kita biarkan saja. Tapi kalau teman-teman misalkan punya laptop dengan tipe sejenis, mau pakai dua, yang satunya pakai SSD boleh, yang satunya pakai harddisk juga boleh. Karena kata pemiliknya ini akan dijadikan harddisk eksternal, jadi kita lepas. Dan kebetulan kata pemiliknya karena ingin speednya lebih mantap teman-teman. Ini kan SSD itu banyak jenisnya ya, bukan banyak, ada beberapa jenis. Ada yang SSD seperti bentuknya seperti harddisk gini soketnya ya. Jadi ketika teman-teman mau mengganti penyimpan internal pakai SSD, dilihat dulu apabila pengen yang seperti ini, yang bentuknya seperti ini ya, yang harddisk atau SSD yang SATA, ini tinggal dimasukin saja ke tempat penyimpanan. Tapi kan kalau pengen speednya lebih bagus teman-teman, ini sangat direkomendasikan itu, karena kebetulan laptop ini sudah mendukung jenis SSD M2 teman-teman, bisa dilihat nih bisa dilihat ya. Nih ini adalah soket M2 teman, kosong dari sana, dari pabriknya ini kosong dari sananya, maksudnya disediakan oleh pihak produsen apabila suatu saat ingin upgrade atau mengganti ke SSD yang jenis M2, begitu teman-teman. Ini kebetulan saya sudah mempersiapkan satu buah SSD teman-teman, ini bisa dilihat. Ini adalah SSD, walaupun kecil tapi ini SSD. Ini berjenis M2, bisa dilihat, beda ya. Dan penyimpanan atau SSD ini berkapasitas lumayan besar teman-teman. Ini penyimpanannya itu atau kapasitasnya itu 512 GB. Coba dilihat teman-teman. Ini tidak fokus ya, aduh terlalu dekat sihnya. Bentar, coba saya fokuskan. Nah ini nih, lihat ya, bisa dilihat ini 512 GB ya, bisa dilihat. Karena kebetulan ingin lebih gede katanya. Dan ini kebetulan mereknya itu Intel teman-teman. Ini yang sangat bagus ini, PCI ya, PCI Express gitu teman-teman. Nah cara untuk menggantinya itu dengan jenis ini, kita bisa dilihat teman-teman. Saya coba cari obengnya dulu, nih pakai obeng.
Ini kan udah disediakan dari pihak produsen ya, bisa dilihat nih, sudah disediakan oleh pihak produsen. Dan ini ada baut di sini, sebelah sini bisa dilihat. Coba saya lepaskan bautnya. Nah ini bautnya ya, ini baut untuk SSD nih. Dan cara untuk memasukkan SSD berjenis M2 ini tinggal bikin ya teman. Nah tinggal dimasukin saja seperti ini, dorong sedikit ke dalam, langsung ke sini. Nah baut yang tadi yang ini ya, baut yang ini tinggal dimasukin saja seperti ini. Nah tinggal di baut. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini udah terpasang ya, ini sudah terpasang penyimpanan internal dengan kapasitas 512 GB dan pakai SSD yang berjenis M2. Ini kalau teman-teman punya laptop sejenis yang ada penyimpanan ininya, yang ada soket ini ya, soket apa M2 ini sangat direkomendasikan ketika teman-teman ingin ganti ke upgrade ke SSD yang berjenis ini. Ini kalau sudah disediakan oleh pabriknya gitu kan. Tapi kalau kebetulan laptop teman-teman tidak ada yang berjenis M2 ini, ya terpaksa teman-teman membeli SSD yang seperti harddisk teman-teman, yang SATA gini kan ada ya, SSD tapi bentuknya seperti harddisk seperti gini. Ini kan harddisk ya, yang seperti ini, jadi tinggal dimasukin ke sini. Tapi kalau semuanya teman-teman ada yang berjenis soket ini, soket apa namanya, soket M2 ini sangat direkomendasikan pakai yang ini aja, karena transfer data itu lebih cepat teman-teman. Begitu teman. Ini saya coba simpan dulu ya. Mari kita cek apakah ini M2 SSD M2 ini terbaca. Kita coba balikan teman-teman, pelan-pelan ya, tidak saya tutup dulu, tidak saya aduh ini sebentar, ini kipasnya ya sebentar. Nah, ini pelan-pelan banget, tadi saya lupa di baut nih teman-teman. Bentar. Nah, oke. Nah, sudah saya balikan ya, sudah saya balikan. Nah langsung saya buka ya. Ini kebetulan sudah tersambung ke charger teman-teman. Saya coba sambungkan dulu ini apa namanya, chargernya atau casanya sebelah kanan. Apakah ini M2 ini sudah bisa terbaca atau tidak gitu. Coba saya nyalakan. Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Ini pakai SSD M2 512 GB ya, dengan pencet F2 ya. Apakah dia bisa masuk ke, nah ini sebentar, nah ini coba kita lihat teman-teman. Coba saya lebih dekat ya, kita lebih dekat biar menjadi ilmu buat teman-teman semuanya juga. Coba saya dekatkan untuk ininya. Ini kelihatan nggak ya? Nah ini kelihatan ya. Coba saya fokuskan nih, yang ini HDD model name ya, Intel nih, bisa dilihat ya, 512 GB ya kan. Artinya SSD berjenis PCI ini udah terbaca di sini. Coba kita lihat ke bootingnya. Dimain dulu aja ya, udah. Nah ini bisa dilihat ya, nih SSD nih ya kan, 512 GB L ya, bisa dilihat. Alhamdulillah berarti untuk laptop ini sudah mendukung SSD berjenis M2 teman-teman. Kalau teman-teman punya laptop sejenis dengan mereknya sama ya, bisa dilihat nih sama mereknya, merek Acer ya, dengan tipenya bisa dilihat E14 nih, E5475 ya ini tipenya. Ini bawaan pabriknya, bisa dilihat bawaan pabriknya itu nih, harddisknya, harddisk nih. Ini yang ini nih, coba dilihat nih HDD ya, bisa lihat HDD 500 GB. Nah itu artinya laptop ini sudah mendukung SSD berjenis PCA ya, PCA atau M2. Oke teman, mungkin itu saja ya yang bisa kami persembahkan. Itu saja tutorial singkat, tutorial cara
upgrade atau mengganti penyimpanan internal laptop Acer yang asalnya harddisk menjadi SSD dengan kapasitas cukup besar, sama-sama 500 GB-an ya. Begitu, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman juga di mana saja berada. Itu saja kami persembahkan, dan jangan lupa bagi yang baru menemukan channel YouTube kami atau belum subscribe ke channel YouTube kami, silahkan di subscribe saja. Insya Allah konten-kontennya di channel kami bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Itu saja yang kami persembahkan. Alfa Romeo November Alfa Zulu atau Arnas dari Kota Banjar, Patroman, Jawa Barat, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye bye.